على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد جلال الدين السيوطي وشرح هذا الكتاب الشيخ محمد ابن عمر النووي البغدادي وإلى جميع علماء العارفين شرعنا إلى في هذه القدسية ومشايخنا ومشايخ المطلب ولجميع ساداتنا ولبين وزوجاتنا وزواجاتنا وسد حضرة المرحوم في هذه الولاية إلى اللهم احفظ حواليها اللهم اطلب أمورنا وهي مساجدنا وهي أموال قلوبنا وثبت إيماننا واليوم وقضي هوائج ملك مرادنا واشف مرضانا وإياهم ونجنا وسلمنا من أفات الآخرة وعذاب الدنيا الآخرة ومصيبة برحمتك يا رب العالمين وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مما شاء الله لهم بها من جميع الجهات وسد حضرته وأرجونا هذا المسجد من الهداية واغفر لهم وارحمهم فيما ترحمون لرضا الله ولشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita hadiah Fatihah sekali lagi untuk jemaah kita, Jan dan istri serta orang tua dari Bapak Haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, mudah kelancaran beribadah dan dijadikan hajinya haji mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu azim. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, para sesepuh, tokoh masyarakat, para tuan hujat, para pengurus yang mulia, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Syafril atau Bapak Kolah, Bapak Haji Supardi, Ketua DKM Bapak Tadi Permadi, Nakarin Ustaz Adi, pengurus DKM Bapak Adi, ada Bapak Buktoyo, segenap para bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam mulia ini atau yang berhalangan dimanapun berada. Semoga kita semuanya, keluarga kita, istri, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga yang dzurriyyatan thayyibah, sakinah, mawaddah warahmah, lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita memuji syukur kepada Allah, alhamdulillah dipertemukan dalam keadaan baik di tempat yang paling baik, di dalam masjid. Khairul biqa fil ard al masajid atau masajiduha, sebaik-baik tempat di atas tanah, sebaik-baik tempat di atas tanah itu adalah masjid. Wa syarrul biqa fil ard as-sawa'iq atau as-suq, dan seburuk-buruk tempat di atas tanah itu pasar. Pasar itu ada pasar tradisional, ada pasar modern. Alhamdulillah kita termasuk orang yang sering ke tempat yang baik. Apa
masjid. Pertanyaannya kan, Masya Allah. Insya Allah semuanya ahlul khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita bagian dari umat yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin, jadwal kita hari ini adalah membaca hadis. Mari sama-sama kita keluarkan suara kita buka mulut dan getarkan lidah kita untuk sama-sama membaca hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Bab yang keempat. Fi fadilatis sholati. Menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda An-Nabiyyu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man, barang siapa, sholat, membaca sholawat, alayya, kepadaku, wahidatan, satu kali bacaan, sallallahu, Allah akan memberikan rahmat, alaihi, atasnya, asyron, 10. Hadis sahih rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita malam hari ini tepat di bab yang keempat tentang keutamaan membaca sholawat. Kita alhamdulillah sudah hafal teks sholawat. Teksnya bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak teksnya. Ada yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu semua bacaan sholawat. Ada yang sholawat karamah macam-macam. Ada tibil qulub, sholawat Qur'aniyah, munjiat, kamilah, wah sholawat apa namanya itu? Ya, apa? Nadia, sholawat Nadia, insyaallah. Ya. Ada sholawat Nuroniyah, wah macam-macam. Semua sholawat-sholawat itu sholawat yang kita baca untuk berdoa kepada Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, jadi sholawat itu begini. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, orang yang dipilih oleh Allah dengan segala keluarbiasaan beliau, karena khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Ahsanul khalqi wa khuluqan, fisiknya terbaik, bentuknya terbaik. Nabi Muhammad, akhlaknya terbaik. Pokoknya kita nggak ragu itu. Sampai-sampai sahabat itu ceritakan, kami satu hari pernah ketika malam purnama. Malam purnama itu
Zaman purnama apa? Terang bulan. Terang bulan. Orang dulu terang bulan, kami berkumpul melihat bulan. Saat itu bulan sedang indah-indahnya. Kami pandangi bulan. Tapi tiba-tiba datang Rasulullah, lalu kemudian kami lihat wajah Nabi. Kami lihat bulan lagi, lihat wajah Nabi lagi, lihat bulan lagi, lihat wajah Nabi. Kami semua menyatakan lebih indah wajah Nabi Muhammad daripada indahnya terangnya bulan. Masya Allah, bulan Allah. Sampai sahabat itu membagi begini atas dan ini atas begini. Ya Allah, urusan mana? Kalau kita kan enggak, ada terang bulan kita lewat, jadi dia bawa orang. Ini terang bulan, orang lihat bulan kita lewat, dari tengok kita kan. Ya, kita tertarik sama itu. Itu Nabi Muhammad, Masya Allah. Peranginya luar biasa, tutur katanya, Masya Allah, lembut, tidak pernah marah, bahkan dengan musuhnya. Kalaupun menegur dengan cara yang baik, berakhlak. Kalaupun melarang dengan cara yang baik, itu Nabi Muhammad. Tetapi setinggi-tinggi derajat Nabi Muhammad, beliau hanya seorang Nabi. Makanya terjadi salawat, Allahumma Allah, ya Allah, sholli limpahkanlah rahmat ala Sayyidina Muhammad kepada hamba-Mu Nabi Muhammad. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, tetap posisinya adalah hambanya Allah. Maka doanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah dulu, ya Allah, limpahkan salawat rahmat kepada Muhammad. Ya. Artinya satu redaksi sholawat ini telah menegaskan kepada kita bahwa kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, redaksi sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ini membantah teori tentang penghambaan umat Nabi Isa yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Umat Nabi Isa melihat Nabi Isa kan dahsyat banget, makan nggak pernah makan, siang puasa terus, malam juga jarang tidur, tahajud ibadah terus, sampai akhirnya memposisikan kata umatnya ini Tuhan bukan orang. Dianggap Yesus. Ya. Jadi dengan kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita telah meyakini setinggi apapun derajat Nabi Muhammad, tetaplah hamba yang butuh dengan rahmat Allah. Jika kita tidak terjebak dengan pengkultusan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, tidak. Tetap dia hanya seorang nabi. Kalau kita baca sholawat itu sifatnya luar biasa, bukan sekedar bacaan. Makanya kalau baca sholawat satu tapi mantap dengan cara mikir begitu, itu derajatnya tinggi itu pahala. Jangankan yang begitu nih, ada yang harus kita baca. Kata pembukaan di sini dalam bab ini. Qala berkata ba'du sahabati, sebagian sahabat, li Rasulillah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi asyrak. Liman shalla 'alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Kata sahabat, berkata sebagai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholawatnya Allah, rahmat Allah yang 10 tadi diberikan kepada orang yang bersolawat kepadamu, yang telah bersolawat kepadamu, itu karena ketika dia sholawat itu hatinya hadir, dia hayati maknanya, dia khusyuk membacanya, atau dia sholawat sambil nyantai-nyantai, hatinya kemana, mulutnya kemana, matanya kemana, dia lalai. Ya Rasulullah, orang yang diberikan sholawat oleh Allah 10 kali, rahmat 10 kali itu khususnya khusyuk apa yang lalai tadi? Apa kata Nabi? Qala la bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Kata Nabi, tidak. Allah balas satu sholawat dengan 10 rahmat kepada orang yang sholawat kepadaku, tidak hanya untuk orang
Tapi orang yang lalai sekalipun lagi nyantai-nyantai leha-leha dia baca sholawat, Allah balas dengan 10 rahmatnya. Bahkan dikatakan di sini, wa yu'tihillahu amthal jibal. Allah berikan kepadanya pahala seperti tumpukan-tumpukan gunung, walaupun sedang lalai. Masya Allah. Bapak lagi lalai dengan leha-leha sholawatannya. Pahalanya segunung. Padahal lalai. Apalagi serius. Sampai hadir hatinya membayangkan Nabi Muhammad hadir, Nabi datang ke kita, sampai kita khusyuk, kayak apa? Kata Nabi, yang lalai aja datang, dia dapat pahala setumpukan gunung. Wal malaika tad'ulahu wa tastaghfiru lahu. Dan sedangkan malaikat untuk orang yang lalai tadi, yang hatinya nggak hadir, ketika dia baca sholawat, malaikat semuanya ngedoain dia, Pak. Yang lalai tadi, yang sholawat, malaikat semua ngedoain dia, wa tastaghfiru lahu, dan memohonkan ampun untuknya. Jadi malaikat semua bilang, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni dosanya. Ini diberikan untuk orang yang membaca sholawat dalam keadaan hatinya lalai. Makanya sholawat, Masya Allah, amal yang pasti diterima. Sholawat yang lain pertanyaan. Sholawat itu pasti diterimanya sama Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima itu sholawat. Kalau yang lain masih kita buktikan di akhir diterima apa enggaknya. Catatannya kan ketemu tuh, keluar. Ya, tadi catatannya keluar. Keterima apa enggak? Ketemu nanti itu keluar. Saya keterima apa enggak? Tapi kalau sholawat diterima pasti. Sholawat. Kamu apa datang di dalam kitab apa namanya itu Riyadhus Shalihin itu ada orang, Pak, ketika dia itu di hari apa namanya itu beramal, setiap orang beramal baik kayak begini, ini ada malaikat yang kemudian membawa nih, Pak, amal kita ke atas dilaporkan ke Allah, dibawa berupa cahaya sampai malaikat yang bawa ini melintasi malaikat-malaikat yang lain. Dia ngatain, ini yang dibawa malaikat itu amal apa, itu pahalanya kayak begitu, sinarnya, terangnya, besarnya. Itu yang malaikat yang dilewati sampai bingung, itu pahala apa itu. Sampai kemudian di atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang kamu bawa? Amalan bulan bin bulan, ya Allah. Coba lihat, Allah baru tahu tuh. Kata Allah, itu orang beramal gak benar, balikin, lemparin ke mukanya. Sampai itu balik dilempar, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau amal itu sampai segitunya. Ternyata banyak amal dibalik-balikin sama Allah, gak diterima. Tapi kalau sholawat, gak pakai digituin, bes diterima langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat satu dapatnya 10. Jadi orang yang sholawat sambil lalai hatinya ini didoain sama malaikat, lalu diberikan oleh Allah malaikat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni kesalahan. Terus begitu bagi orang yang bersholawat kepada Muhammad. Kata Nabi, kemudian wa amma idza kana hadirul qalbi waqta shalah alaih fala ya'lam qadru dzalik illa Allah taala. Adapun orang yang sholawat sambil hatinya hadir, dia renungkan Nabi, dia bayangkan Nabi, hatinya hadir sampai dia terbawa dengan sholawat, mengalirkan air mata karena dia teringat dengan Nabi Muhammad, kebayang sama Nabi Muhammad, hatinya hadir sampai khusyuk. Kata apa namanya itu di sini, kata Rasulullah, maka pahalanya tidak ada yang tahu, sampai malaikat manapun nggak tahu itu pahalanya kayak apa, kecuali Allah yang tahu pahalanya. Masya Allah. Jadi kalau yang lalai pahalanya ketahuan seperti gunung. Tapi kalau yang nggak lalai nggak ada yang tahu kecuali yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita
kita harus banyak-banyak baca sholawat. Sholawat itu Pak, ya Allah, gampang, ringan, mudah, dimanapun dibaca. Ya, enak dibaca. Sholawat. Ya, Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna bersolawat. Mereka semuanya ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka baru perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, baca sholawat atasnya dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri orang yang beriman di antara sekian banyak cirinya adalah orang yang mau membaca sholawat. Ada orang ngaku iman sholawatan gak senang. Nah, soal imannya kurang. Orang gak senang sholawatan. Padahal baca sholawatan berisik loh, begitu. Kalau sholawatan, balik sholawatan zaman sekarang anak-anak kan suka sholawat dilagu-laguin ya Pak ya. Dulu kan sekarang dilagu-laguin. Lagu yang sekarang itu lagu yang lagi ramai dari kolam ikan di dalam kolam. Ya. Itulah lupa saya lagi gimana ya. Itu di lagu-lagu ini. Bapak kalau bisa lagu-lagu sholawat ini Pak dinadain boleh, enggak dinadain juga boleh. Bawa baca lempeng boleh. Ya kecuali kalau lagi sholat tahiyat itu enggak boleh dilagu-laguin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, enggak boleh lagi sholat. Kalau lagi ngaji begini dilagu-laguin boleh. Ya. Lagi sholat enggak boleh. Ini kita baca sholawat. Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah berikan kepadanya rahmat 10 kali. Satu balasannya 10. Jadi kalau di rumah nih kita berdua sama istri, dua-duanya baca sholawat, berarti rumah kita diturunin oleh Allah. Kalau satu sholawat, kalau istri satu, suami satu, turun 20 rahmat Allah. Kalau istri baca 2, suami 2, turun 40. Kita sama anak kita bersolawat bersama-sama, anak, istri, suami, istri, anak bertiga, satu orang satu, turun 30 rahmat. Anaknya 2, berarti 4 tuh. Ayah 1, istri 1, anak 2, 1, 40 turun. Satu rumah 40. Tetangganya baca lagi 40 sholawat, 4 kali sholawat. Tetangganya lagi sholawat. Maka kampung ini semua akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang ini rumah ini dangdut, yang ini rap, ini koplo, yang orang tua lah yang nggak tahu dari kamu apa namanya dia. Oh ya Masya Allah. Ya hiburan boleh sekali-kali ya. Hiburan itu ya. Hiburan biar gas panen ya. Ngaji terus sepanen malamnya. Ngaji nggak usah sering-sering, seminggu 2 kali ya. Tiap hari ngaji ya sebagainya. Allah dari rahmatullah. Ini sholawat luar biasa.